Baik, tema firman Tuhan yang akan kita pelajari pada kesempatan sore hari ini bicara tentang tujuan atau kegunaan berpuasa sesuai dengan yang diajarkan oleh Alkitab bagi kita. Nah, sekali lagi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selama ini masih sangat minim pemahaman dan pengetahuan orang Kristen tentang untuk apa berpuasa. Apa faedahnya, apa manfaatnya, apa kegunaannya, dan juga apa signifikansinya bagi kehidupan rohaninya, bagi kehidupan jasmaninya. Kalau saudara bagi kehidupan studimu, karir, masa depan, rumah tangga, usaha, dan bisnis. Itu masih minim dipahami oleh banyak orang Kristen. Bahkan cilakanya, kita mengadopsi tujuan berpuasa orang lain, agama lain, menjadi tujuan berpuasa kita. Tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal di surga. Dan juga sekaligus untuk mendapatkan pengampunan dosa. Itu kita copy paste itu. Dan kita menganggap, wah inilah yang benar. Inilah yang Alkitabiah. Maka untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat jauh sekali. Arti tujuan dampak daripada berpuasa yang dijelaskan Alkitab kita kepada kita. Dari apa yang menjadi motif tujuan orang lain, agama lain dalam berpuasa. Jauh sekali bedanya. Ya, jauh sekali bedanya. Nah, untuk itu mari kita lihat dulu. Ya, siapkan Hakim-Hakim 20 ayat 23 sampai 26. Ya, yang lainnya Hmm. buka bisa buka Alkitabnya ya di tempat masing-masing. Oke. Hakim-Hakim 20 ayat 23 sampai dengan 26. Hakim Hakim 20 23 sampai 26. Kemudian pergilah orang-orang Israel lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Tapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat Bani Benyamin, maka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gibea menyerbu mereka dan digugurkannya pula ke bumi 18.000 orang di antara orang-orang Israel. Semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Baik. Yang pertama, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan berpuasa di dalam Alkitab bagi kita orang Kristen, bagi kita orang percaya, yang pertama adalah untuk menghadapi krisis nasional. Apa contohnya? Waktu bangsa Israel menghadapi krisis nasional, salah satunya contohnya adalah mereka menghadapi ya peperangan dengan Bani Benyamin. Ini sebenarnya mereka ini perang saudara. Nah, waktu itu bangsa Israel bergumul. Di sisi lain ini saudara, famili, satu kampung, satu daerah. Kan kira-kira begitu ya. Tapi mereka harus berhadapan-hadapan dengan suku Benyamin itu. Dan karena itu perintah Tuhan mereka harus melakukannya. Maka pergilah mereka sampai di dekat Bani Benyamin. Mereka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gibea menyerbu mereka. Nah, rupanya mereka yang lebih duluan di perang ini. Dan digugurkannya pula ke bumi 18.000 orang di antara orang Israel. Bayangin saudara. Jadi rupanya bangsa Israel waktu itu diserang habis-habisan dan mereka mencoba menahan diri. Apalagi mereka menganggap ini adalah masih saudara ini sebenarnya. Dan yang gugur 18.000 orang di antara orang-orang Israel itu meninggal. Yang notabene-nya mereka itu sebenarnya adalah para tentara yang lengkap dengan segala persenjataannya. Nah, melihat bangsa Israel itu mereka kalah istilahnya, kalah telak lah. Karena tadi 18.000 orang tadi tentaranya meninggal. Ya.
Melihat banyaknya tentara mereka yang meninggal saat itu, detik itu, di ayat 26 dikatakan. Kemudian pergilah semua orang Israel yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel, di sana mereka tinggal menangis menghadap Tuhan. Alias sebenarnya mereka ini sedang tidak berdaya pada saat itu. Karena tentaranya yang lengkap dengan persenjataannya aja meninggal 18.000. Tapi mereka tahu diri. Tidak ada yang bisa mereka andalkan dengan kekuatan, kemampuan, kehebatan alat perang mereka. Tidak ada selain daripada Tuhan. Maka untuk itulah dikatakan dalam ayat 26. Mereka menangis di hadapan Tuhan, lalu berpuasa sampai senja pada hari itu, sambil mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Artinya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu motif dan tujuan mengapa kita penting berpuasa pada waktu kita menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, baik yang bersifat global, nasional, ataupun juga kedaerahan. Di situ dibutuhkan puasa itu. Kalau kita lihat dan kembali tadi bangsa Israel, soalnya mereka lengkap dengan persenjataannya, tapi justru meninggal 18.000 tentara mereka. Harusnya secara rasionalitas, bangsa Israel itu menang dong menghadapi bangsa Benyamin karena mereka lengkap dengan persenjataannya. Tapi nyata-nyatanya mereka KO. Mengapa mereka KO? Karena di awal mereka tidak langsung mengandalkan Tuhan dengan cara berdoa, berpuasa, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Barulah setelah kemudian mereka menyadari bahwa mereka tidak melibatkan Tuhan, tidak menyertakan Tuhan di dalam dengan cara berpuasa dan berdoa, maka mereka menghadap sama Tuhan, maka mereka lapor sama Tuhan, maka mereka curhat sama Tuhan dan sambil menangis mengadukan, oh Tuhan Yesus, kami sudah kalah, tentara kami 18.000 orang meninggal. Maka disitulah mereka baru menyadari rupanya tanpa kuasa, pertolongan, pembelaan dari Tuhan mereka tidak bisa jadi apa-apa. Itu kira-kira. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sama. Kita juga tidak lepas dari yang namanya krisis, masalah, persoalan, dan pergumulan. Maka disitulah sebenarnya kita penting mengadu dan memohon total kepada Tuhan dalam berpuasa. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus waktu tahun 98. Waktu itu saya mahasiswa semester 6. Waktu itu terjadi krisis, di mana krisis itu waktu itu lebih banyak terasa di kota Jakarta. Di mana waktu itu terjadi banyak pemerkosaan, pembunuhan, penjarahan terhadap rumah-rumah, toko-toko, mal-mal yang notabene-nya pemiliknya adalah orang Kristen. Itu terjadi di kota Jakarta yang notabene ibu kota negara Republik Indonesia tahun 98. Saudara kita yang Kristen, entah agamanya Protestan dan Katolik, banyak yang diperkosa. Bahkan tidak sedikit yang dibunuh, apalagi yang dianiaya. Sudah diperkosa, dibunuh, dianiaya, rumahnya dibongkar, diambil semua harta miliknya. Tidak berhenti hanya sampai di situ saja dirampok isi rumahnya, tapi cuma dibakar, saudara. Pada waktu itulah saya bersama dengan teman-teman sebagai pengurus PMK di kampus saya. Kita banyak berdoa dan berpuasa. Supaya tangan Tuhan yang berkuasa itu turun tangan, menghentikan pemerkosaan, penjarahan, pembunuhan, dan pembakaran itu. Maka waktu itu saudara kita yang berlatar belakang Chinese banyak mereka yang lari ke luar negeri daripada harus mereka diperkosa, bahkan dibakar hidup-hidup. Aneh, aneh memang pada waktu itu. Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia, loh kok sepertinya aparat keamanan gak ada.
alias kalah. Baik polisi, bahkan tentara. Dan itu juga terjadi di beberapa kota-kota besar provinsi yang ada di Indonesia. Medan, Bandung, ya, Surabaya, Jogja, dan lain sebagainya. Dan anehnya yang selalu ditargetkan, yang selalu disasar adalah orang-orang Kristen. Dan bersamaan dengan itu juga, bukan hanya rumah tokoh, orang-orang Kristen yang dijarah, tapi juga gereja-gereja banyak dibakar. Sepertinya presiden pada zaman itu tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi tentara, bahkan aparat kepolisian. Diharap semua. Itu sama seperti posisi orang Israel waktu menghadapi Bani Benyamin. Ya, masih saudara. Sama seperti kita. Kita ini juga sama-sama warga negara Indonesia. Bahwa dijamin hak konstitusi kita sebagai warga negara. Kita dijamin kok oleh undang-undang untuk apa? Berusaha membangun rumah, buka toko. Termasuk juga bangun gereja. Tapi justru terjadi penganiayaan itu terhadap kita. Dan yang melakukan penjarahan, pemerkosaan, pembakaran, pembunuhan itu adalah saudara kita sebangsa. Saudara kita sebangsa. Bahkan tetangga. Tetangga kok. Karena banyak juga waktu itu dia tahu nih. Tokonya ini yang punya orang Kristen di sebelah kiri, sebelah kanan adalah agama lain kan gitu. Tetangganya juga ikut menjarah. Peristiwa itu pernah terjadi dialami oleh kita orang Kristen di negeri ini. Tapi saudara, kalaupun akhirnya bisa berhenti, karena kita banyak berpuasa dan berdoa, menangis merendahkan hati di hadapan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu menghadapi serangan dari Bani Benyamin. Maka pemulihan itu terjadi. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya sampai hari ini kan kita masih juga mengalami krisis di beberapa daerah di Indonesia. Ambil aja salah satu contoh. Berbagai kasus penembakan terjadi di Papua. Itu kan sama persis. Papua itu juga adalah wilayah negara Republik Indonesia. Kan gitu. Dan yang di sana itu juga adalah saudara-saudara kita juga. Tapi saudara bisa melihat. Orang-orang Papua yang dianggap pro terhadap pemerintah disikat habis juga oleh OPM. Dibunuh juga, dibakar juga rumahnya. Padahal sama-sama orang asli Papua. Ditambah lagi, mereka juga adalah orang-orang Kristen juga. Jadi sudah sama satu daerah, satu suku, satu agama, satu gereja, bunuh-bunuhan juga. Maka kalau saudara perhatikan, beberapa aparat keamanan baik dari pihak kepolisian, tentara, itu banyak orang Kristen yang terbunuh itu, yang ditembak oleh OPM. Maka saudara kita orang Papua asli di sana pun dihabisin juga. Itu kan bagian dari krisis yang sedang terjadi hari-hari ini di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Dan kita tidak bisa menutup mata, itulah bagian daripada pergumulan dari negara ini. Maka melihat situasi itu, disitulah kita perlu berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan. Untuk meminta kasih kuasa tangan Tuhan yang luar biasa itu. Menyadarkan saudara kita OPM. Sudahlah. Mari kita berdamai. Orang kita bagus saudara kok. Kata orang Manado. Satu saudara kok. Yang pertama saudara dalam satu bangsa. Saudara ya dalam satu daerah. Ya. Juga saudara dalam satu agama. Bayangin tuh. 3 lapis itu saudara. Maka maksud saya saudara.
krisis-krisis yang seperti ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk apa? Merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan mohon dengan sungguh-sungguh campur tangan Tuhan, kasih kuasa Tuhan turun, memberikan pemahaman dan pengertian dan kesadaran kepada saudara kita Papua OPM untuk sungguh-sungguh bertobat, datang kepada Tuhan, lalu bersama-sama membangun Papua ke arah yang lebih baik. Itu salah satu contoh di mana tujuan berpuasa itu menghadapi krisis secara nasional atau juga secara regional. Maka untuk itu, saudara, kalau nanti ada peristiwa-peristiwa yang besar lagi di tengah bangsa dan negara kita ini, maka hal yang harus kita lakukan adalah berdoa sambil berpuasa. Dalam konteks ini, orang Israel itu berpuasa sepanjang pagi, siang, sampai pagi. Sesudah. Nah, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat. 2 Samuel 12 ayat 22. 2 Samuel 12 ayat 22, jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tujuan berpuasa yang kedua, bagi kita orang percaya, bagi kita orang Kristen yang dijelaskan oleh Alkitab kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat jelas sekali. Puasa itu menolong kita untuk berseru, mengadu, dan bermohon, bergantung sama Tuhan dalam menghadapi masalah pergumulan pribadi di tempat pribadi. Itulah yang dijelaskan di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-22, saudara. Di mana dikatakan di sana, ya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Ini adalah puasa yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia bergumul, di mana salah satu anaknya itu rupanya dikatakan di sana, saudaraku, ya, sudah dalam keadaan mati. Dan Daud yang notabene sebagai raja loh ya, penguasa, dia tahu juga kekuasaannya, kehebatannya, fasilitasnya tidak bisa serta merta menghidupkan anaknya itu. Maka dia mengingat hanya kasih kuasa pertolongan dari Tuhan saja yang bisa menghidupkan anak itu. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Waktu saudara menghadapi masalah, persoalan, pergumulan apapun dalam hidupmu, datanglah kepada Tuhan di dalam puasa. Contoh, mungkin engkau sedang mengalami sakit penyakit yang sudah begitu lama nggak sembuh-sembuh. Datanglah kepada Tuhan, bermohonlah kepada Tuhan, bawa dalam doa dan puasa. Atau mungkin papa mamamu sedang mengalami sakit penyakit yang sekarat. Sudah bertahun-tahun bawa ke dokter, nggak sembuh-sembuh. Ajak orang tuamu bersama dengan saudaramu yang lain. Berpuasalah kepada Tuhan, supaya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan kesehatan orang tuamu itu. Atau mungkin saudara sedang menghadapi masalah dan pergumulan di bidang dalam perkuliahan saudara. Apa contohnya? Tiba-tiba saja orang tua saudara memberikan konfirmasi bahwa orang tua saudara tidak lagi sanggup membiayai uang kuliah saudara, termasuk uang kos, uang makan saudara tiap bulan. Cepat-cepat bawa kepada Tuhan dalam puasamu. Saya jadi ingat waktu tahun 95. Waktu itu saya posisinya di semester 45 lah. Orang tua saya mengkonfirmasi ke saya,
bahwa semester depan kemungkinan saya tidak lagi bisa dikirimin uang kuliah, juga uang kos, dan uang makan, uang buku. Mengapa? Karena semester depan adik saya, di bawah saya persis, dia juga harus kuliah. Yang mana dia juga membutuhkan banyak biaya untuk kuliahnya, uang kosnya. Waktu itu orang tua saya kasih tahu ke saya, kamu siap-siap ya. Kemungkinan semester depan kami tidak bisa lagi kirim uang kos, uang kuliah, juga uang makan dan minum. Terus saudara, waktu saya dengar berita itu, saya tidak marah sama Tuhan, Mbak. Saya tidak langsung ambil keputusan, puji Tuhan, haleluya. Berarti ini kesempatan buat saya untuk tidak perlu lagi kuliah dan belajar. No. Tapi yang saya lakukan adalah, saya mengambil waktu setiap minggu, berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Di dalam puasa saya berdoa dan berseru dan bermohon kepada Tuhan, Tuhan, tolong. Kalaupun nanti orang tua saya tidak lagi bisa membiayai uang kuliah saya semester depan, saya percaya tangan Tuhan yang panjang, kasih kuasa Tuhan yang unlimited, sanggup memenuhi kebutuhan dan keperluan uang kuliah, uang makan saya, sehingga semester depan saya bisa tetap kuliah. Itu saya bawa dalam puasa sepanjang 1 semester, saudara. Pertanyaannya, adakah hasilnya? Puji Tuhan. Akhirnya semester itu berlalu, lalu saya masuk semester berikutnya, semester 5. Orang tua saya langsung telepon balik. Ton, puji Tuhan. Di semester baru ini kami akan tetap mengirim uang kuliahmu, uang kosmu, uang makanmu. Tapi mungkin sedikit agak berkurang. Bayangin saudara, udah sedikit uang bulanannya, masih berkurang pula. Tapi waktu saya dengar berita itu, kami masih tetap akan mengirim tiap bulan, tiap semester, tapi sedikit agak berkurang karena adikmu pasti juga harus kami pikirkan untuk kuliahnya. Bagi saya, saudara, itu adalah hasil dari doa dan puasa saya kepada Tuhan. Dan saya merasakan betul di situ pertolongan itu. Ini penting saudara lakukan juga. Jadi jangan sampai saudara sudah mengalami pergumulan yang berat itu baru berteriak sama Tuhan, baru berpuasa. Jangan. Nah, kalau untuk itu saya selalu membiasakan diri saya dari dulu belajar konsisten berpuasa. Karena saya tahu ini akan menolong saya. Maka seringkali karena keterbatasan uang kiriman tiap bulanan, saya sering tidak makan, tidak minum. Tapi bagi saya tidak ada masalah itu. Saya jadikan momentum itu menjadi kesempatan berpuasa, Bapak, saudara. Karena saya tidak punya uang kiriman lagi. Tapi saya jadikan itu momentum untuk berpuasa di hadapan Tuhan dan berdoa di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi, tetap Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Walaupun sering makan tidak makan karena tidak punya uang. Tapi saya jadikan itu kesempatan untuk berpuasa. Maka untuk itulah berpuasa itu salah satu tujuannya. Menghadapi masalah pergumulan pribadi. Apapun itu jenisnya, kesehatan, keuangan, kuliah, usaha, bisnis, pelayanan, dan lain sebagainya, bawa kepada Tuhan semuanya. Ini penting, saudara pahami dan juga saudara lakukan. Mari kita lihat hal yang ketiga, apa tujuan lagi daripada berpuasa itu dalam Matius pasal 4 ayat yang kedua. Matius 4 ayat 2, tetapi Yesus menjawab, 4 ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Tujuan berpuasa yang ketiga dijelaskan oleh Alkitab kita bagi kita sebagai orang percaya adalah untuk mempersiapkan diri dalam melayani. Inilah yang dilakukan oleh Yesus pada waktu dia berpuasa 40 hari, 40 malam, tanpa makan, tanpa minum, saudara. Apa motif, apa tujuan Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam itu? Karena Yesus akan tiba masanya dia akan harus siap melayani banyak orang. Dia akan siap menghadapi berbagai serangan, tantangan, pergumulan, hujatan, makian.
dari orang-orang belum bertobat. Maka dia butuh kesiapan. Dia butuh kasih kuasa yang daripada Bapaknya di surga. Supaya dimampukan dia untuk melakukan misi dan tugas pelayanannya yang penuh dengan masalah, persoalan, dan pergumulan itu sendiri. Maka artinya sini saudara, puasa itu menjadi penting untuk meneguhkan panggilan kita di hadapan Tuhan sebagai orang percaya dan juga sebagai seorang pelayan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Kristus, saya belum jadi hamba Tuhan, saya belum jadi pendeta, masih jadi mahasiswa seperti saudara kuliah di kampus sekuler. Saya sudah terbiasa puasa. Bahkan saya katakan tadi, kekurangan uang makan tiap bulan itu saya jadikan menjadi momentum untuk berpuasa, berdoa di hadapan Tuhan. Maka waktu saya sudah lulus tahun 9, ya 2018 lah. Ya, sebelum saya ambil keputusan jadi hamba Tuhan, saya berpuasa selama 40 hari. Mengapa itu penting? Meminta keyakinan dari Tuhan, peneguhan dari Tuhan. Apakah gelar sarjana ekonomi saya ini sungguh-sungguh memang mau Tuhan pakai saya melayani Tuhan atau mau menjadi manajer di bank? Saudara, tidak mudah orang lulusan sarjana ekonomi jadi hamba Tuhan. Tidak mudah itu. Kalau orang lulusan sarjana teologi jadi hamba Tuhan biasa. Kenapa? Karena jurusannya dari udah jelas waktu dia kuliah. Tapi kalau sarjana ekonomi, nggak ada orang kuliah di sarjana ekonomi itu jurusannya tiba-tiba jadi hamba Tuhan. Nggak ada. Sama juga. Orang jurusan teknik, ya fakultas teknik, itu tidak akan ada hubungannya dengan melayani Tuhan. Dan saudara tahu, untuk meyakinkan saya, untuk mendapatkan peneguhan yang lebih dalam lagi kepada Tuhan, bahwa kesarjanaan ekonomi saya, apakah betul-betul mau Tuhan pakai saya menjadi hamba Tuhan atau tidak. Maka saya ambil waktu berpuasa 40 hari waktu itu. Tidak makan, tidak minum loh itu saudara. Maka setiap hari, setiap minggu, terus saya semakin diyakinkan. Untuk apa? Bahwa memang betul Tuhan bilang, gelar sarjana ekonomi saya hanya sebagai batu loncatan untuk Tuhan pakai saya menjadi hamba Tuhan. Dan sudah 25 tahun jadi hamba Tuhan saya jalani sampai hari ini. Tetap dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Dan saya tidak pernah menyesali panggilan menjadi pendeta. Walaupun banyak masalah, persoalan, dan pergumulan, tapi dikuatkan, diteguhkan. Mengapa? Karena waktu sebelum saya mengambil keputusan jadi hamba Tuhan, saya banyak berpuasa di hadapan Tuhan. Nah, saudara, ini penting. Karena hari-hari ini banyak orang ya mau terlibat dalam pelayanan itu hanya sekedar karena dorongan sesaat, karena dia ada naksir seseorang kan gitu. Maka tiba-tiba saja dia mau melayani. Karena di gereja itu ada yang ditaksir kira-kira begitu. Tanpa melalui proses doa dan puasa. Sehingga apa yang terjadi? Waktu dia tembak si perempuan itu ditolak dia mentah-mentah. Sehingga apa yang terjadi? Dia cabut dari pelayanan. Itulah kalau tidak didasari oleh kesiapan hati dan pikiran dalam berpuasa di hadapan Tuhan. Untuk memahami apakah ini panggilan dari Tuhan atau tidak, atau hanya sekedar ambisi pribadi. Nah, saudara, ini penting. Kalau saudara-saudara misalkan ada kerinduan untuk melayani Tuhan, sebelum engkau putuskan, kau ambil dulu keputusan berpuasa di hadapan Tuhan. Merendahkan hati, berseru kepada Tuhan, mohon bimbingan dan arahan dari Tuhan. Apakah saudara memang dipilih, dipersiapkan oleh Tuhan untuk melayani Dia? Termasuk waktu nanti saudara sudah lulus. Pasti saudara akan diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Ya, perusahaan A atau perusahaan B. Nah, dalam pengambilan keputusan yang dalam arti seperti itu, jadikan itu menjadi kesempatan untuk berpuasa di hadapan Tuhan, supaya engkau dibimbing oleh Tuhan mengambil keputusan apakah di perusahaan A atau juga di perusahaan B. Ini penting. Supaya keputusan saudara tidak sampai salah. Sama.
untuk hal-hal yang lain juga. Mau mendirikan usaha, bisnis, pekerjaan, seharusnya bawa dulu dalam doa dan puasamu. Supaya usaha atau bisnis pekerjaan yang Tuhan berikan bagimu, sungguh-sungguh itu adalah berdasarkan arahan, pimpinan, bimbingan daripada Tuhan sendiri. Yang keempat, Esra 10 ayat 16. Esra 10 ayat 6. Sesudah itu Esra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air, sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Baik. Tujuan yang keempat dari berpuasa adalah mendukung masalah, persoalan, pergumulan, penderitaan, kesukaran yang dialami oleh orang-orang lain. Siapa ini maksudnya? Sanak pemilih, saudara, temanmu, sahabatmu, abangmu, kakakmu, kalau mereka sedang didera oleh masalah, persoalan, dan pergumulan, jadikan kesempatan itu untuk datang berdoa kepada Tuhan, bawa dalam puasa. Karena itu yang dilakukan oleh Esra. Ya, waktu dia melihat saudaranya sedang punya masalah, sedang punya pergumulan, dia topang saudaranya yang sedang punya masalah, persoalan, dan pergumulan itu. Dengan cara apa? Berpuasa. Dulu waktu jadi mahasiswa, saudara, setiap teman-teman satu persekutuan yang mengalami pergumulan dan masalah dalam studi dalam hidupnya, seringkali kita itu juga dukung dalam berpuasa. Bahkan sama waktu teman-teman saya tahu, waktu jadi mahasiswa S1 saya begitu miskinnya luar biasa. Begitu terbatasnya uang kiriman. Dan mereka tahu saya sering tidak makan. Salah satu cara yang mereka lakukan untuk menopang saya, mereka sering banyak berpuasa juga. Maka saya mengalami pertolongan kasih kuasa dari Tuhan. Jadi saudara jangan egois ya. Hanya berdoa untuk diri sendiri supaya sukses. Karena sebenarnya tidak ada manusia di dunia ini sukses oleh karena usahanya sendiri. Saya kasih contoh. Saudara tidak akan mungkin lahir ke dunia ini kalau tidak ada papa mamamu. Saudara tidak akan pernah bisa pinter, bisa lulus jadi sarjana kalau tidak ada dosen yang mengajarimu. Itu artinya apa? Bahwa setiap kita yang hidup di muka bumi ini itu adalah membutuhkan kehidupan yang saling bergantung satu dengan yang. Maka setiap orang-orang yang berkontribusi dalam hidup saudara, orang tua saudara, ya, kakak, abang, adik saudara, famili saudara, guru, dosen saudara, mereka punya perkumpulan, topang dia dalam puasa. Karena mereka itu sangat berperan di dalam menolong hidup saudara. Mendukung orang lain yang sedang punya pergumulan. Ini menjadi penting. Ya, jadi jangan biarkan sendiri. Saudara kita itu berkumpul sendiri. Jangan. Tapi harusnya kita juga ambil bagian. Meringankan perkumpulannya. Dengan apa? Ikut berpuasa. Bahkan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekarang ini, ada banyak orang Kristen berpuasa. Bukan hanya mendukung dalam puasa saja, tapi juga mendukung secara finansial. Contohnya, karena puasa tidak makan, tidak minum kan, maka jatah puasa makan pagi, siang, itu dialokasikan untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang punya pergumulan masalah ekonomi. Nah, itu bagus banget. Dan itu juga dulu sering saya lakukan dan saya juga banyak ditolong oleh teman-teman saya dulu waktu jadi mahasiswa seperti itu. Mereka tidak hanya berpuasa bagi saya supaya saya dikuatkan oleh Tuhan menghadapi pergumulan, tapi juga mereka menyisihkan uang makan pagi mereka dan juga uang makan siang mereka. Tom, saya bantu pergumulanmu ya. Dan saya juga rajin berpuasa untuk mengatasi masalah pergumulan mereka. Dan rupanya di situ Tuhan bekerja. Bukan hanya saya yang dipakai Tuhan jadi saluran berkat dalam mendoakan mereka dalam puasa, tapi juga mereka juga menjadi saluran berkat buat saya. Mendukung pergumulan orang lain. Jadi jangan yang hanya kalian pikirkan, doakan dalam puasa itu masalahmu sendiri. Tapi pergumulan orang tuamu, papa mamamu, bawa dalam puasa.
Pernah juga waktu itu salah satu dari kalian ya japri saya waktu itu. Bapak, mohon Pak dukungan doanya Papa, Papa atau mamanya kira-kira begitu. Udah lama Pak sakit. Nih saya jelaskan sekaligus. Saya udah lupa nama teman kalian itu yang WA saya. Saya bilang waktu itu saya pasti doakan. Tapi jangan lupa, bawa dalam puasa. Bawa dalam puasa pergumulan orang tuamu itu. Maka Tuhan di situ akan mengangkat sakit penyakitnya. Kalau orang tuamu sedang juga mengalami ya krisis secara finansial, bawa dalam puasa. Supaya pekerjaan orang tuamu, usaha orang tuamu dipulihkan oleh Tuhan. Yang kelima, kisah para rasul 14 ayat 23. Kisah para rasul 14 ayat 23. Kisah Para Rasul 14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Baik. Motif atau tujuan daripada berpuasa yang dijelaskan oleh Alkitab bagi kita orang Kristen, orang percaya adalah puasa itu menjadi sarana bagi kita untuk melibatkan kasih kuasa, pimpinan, dan arahan daripada Tuhan dalam melibatkan orang-orang yang akan melayani bersama dengan kita. Jadi ini penting bagi para hamba Tuhan, bagi para pendeta, bagi para pastor dan romo. Kalau mau memilih calon-calon pastor, calon-calon pendeta, harusnya bawa dulu dalam doa dan puasa. Jangan hanya lihat penampilan luarnya, ganteng. Kadang-kadang penampilan luar itu menipu, saudara. Contohnya para koruptor itu kan nggak kelihatan menyeramkan. Bahkan bersih, rapi, pakai dasi pula. Tapi yang ada di hati dan pikirannya apa? Maling. Maka sebenarnya puasa itu menjadi penting. Ya, untuk menyeleksi orang-orang yang akan melayani Tuhan ini dari ini motivasinya benar atau tidak. Sama seperti tadi, saudara. Ya, sebelum saya mengambil keputusan jadi hamba Tuhan setelah lulus sarjana ekonomi, saya banyak berpuasa 40 hari, 40 malam. Minta bimbingan dan arahan keyakinan dari Tuhan. Apakah memang saya harus jadi hamba Tuhan atau tidak? Maka waktu saya semakin diyakinkan tiap-tiap hari, saya mengambil keputusan itu. Dan saya bersyukur keputusan itu sudah saya jalani selama 25 tahun. Sehingga kalau ada kesukaran, ada pergumulan, saya tetap dikuatkan oleh Tuhan. Karena keputusan di awal saya sudah memakai proses caranya Tuhan itu apa? Berpuasa dulu. Nah, kalau saudara saya katakan tadi, mau membangun usaha atau bisnis, seharusnya bawa dalam doa dan puasa. Supaya usaha dan bisnis yang akan saudara jalani itu sungguh-sungguh diarahkan dan dipimpin oleh Tuhan. Untuk saudara mengambil keputusan. Jika waktu saudara berpuasa sebelum mengambil keputusan dalam mengembangkan usaha dan bisnis itu, Tuhan memberkati, Tuhan mempersiapkan sarananya, uangnya, tempatnya, jenis bisnisnya, karyawannya. Di situ pentingnya puasa. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya mengambil keputusan untuk menikah dengan istri saya yang sekarang, juga saya bawa dalam puasa. Bayangin tuh. Mau memutuskan untuk menikah, mau memutuskan untuk pacaran aja, saya bawa dalam puasa, saudara. Nah, hari-hari ini banyak kan anak-anak muda tidak mau melibatkan Tuhan ya. Berpuasa dalam memilih pasangan hidup. Langsung yang penting lihat kesingnya aja. Yang penting hidup. Sehingga apa yang terjadi? Banyak di antara kalian belum nembak aja udah ditolak mentah-mentah. Atau baru jadian 1 hari, besok sore udah langsung diputusin. Karena nggak pernah melibatkan Tuhan dalam puasa. Kalau saya dulu sudah melibatkan Tuhan. Sebelum saya mau nembak, mau nyatakan isi hati saya terhadap istri saya sekarang, saya puasa dulu tuh. Berminggu-minggu. Sama waktu kami juga mau menikah, saya puasa dulu dengan calon istri saya waktu itu, yang sekarang jadi istri saya. Jadi saudara sekali lagi, itulah pentingnya puasa.
Matius pasal 17 ayat 21. Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kegunaan berpuasa yang keenam adalah untuk menghadapi peperangan secara rohani. Artinya apa? Berpuasa itu memampukan, menguatkan, bahkan memberikan kuasa yang daripada Tuhan turun atas saudara dalam menghadapi simbolis, dalam melakukan peperangan rohani terhadap setan atau terhadap iblis. Itu gunanya berpuasa. Waktu itu pernah Tuhan Yesus menyuruh para murid berdua-duaan untuk mengusir setan. Nah, waktu mereka pergi berdua-duaan, apa yang terjadi? Justru setan menyerang mereka. Menyerang murid-murid Tuhan Yesus itu. Lalu karena mereka diserang, mereka buru-buru pergi menghadapi Yesus, lalu mereka lapor Tuhan. Kamu diserang balik Tuhan. Oleh orang yang kerasukan itu Tuhan. Apa kata Tuhan Yesus? Lah iya, kalian salah. Loh, salah kami apa Tuhan? Kami kan sudah memakai nama Tuhan juga untuk mengusir setan itu. Salah tetap. Ya salahnya di mana lagi? Karena sebelum kalian mengusir setan di dalam diri orang kerasukan itu, sebelumnya kalian tidak berpuasa kan? Nggak bisa jawab para murid itu. Karena memang kenyataannya sebelum mereka pergi mengusir setan dari orang yang kerasukan itu, mereka tidak berpuasa. Maka gagal total atau gatot. Saudara, kalau saudara mau mengusir setan, kalau saudara mau menolong orang yang kerasukan setan, mulai dulu dengan doa dan puasa. Kalau saudara mau melawan kuasa kegelapan di kosmu, di rumahmu, lawan dulu dengan doa dan puasa. Tanpa itu saudara akan selalu terintimidasi, saudara akan selalu dibuat takut oleh si iblis. Saudara, kami pernah tinggal di sebuah rumah dengan namanya rumah hantu. Kenapa rumah hantu namanya? Jadi di tempat itu udah terkenal kok, tempat yang kami tinggal ini rumah hantu. Karena dulu katanya di dalam rumah itu pernah ada orang mahasiswa bunuh diri. Maka rumah ini tidak pernah orang betah tinggal. Walaupun mereka sudah ngontrak setengah tahun, 2 tahun, tapi nggak ada yang betah. Karena seringkali diserang oleh si iblis, oleh iblis di rumah hantu itu. Yang notabene bekas orang pernah bunuh diri. Pemiliknya sudah menawarkan dengan harga yang sangat murah. Tapi orang nggak berani. Karena kenapa? Sudah terlalu banyak orang yang bayar uang kontrakannya tapi hanya sanggupnya 1 minggu tinggal. Setelah itu diganggu oleh si iblis. Maka seringkali rumah ini kosong. Satu saat, saudara, Tuhan tuntun, Tuhan arahkan kami, Tuhan bimbing kami, harus ngontrak di rumah hantu itu. Kami nggak tahu waktu itu bahwa itu rumah itu bekas orang bunuh diri. Ya lalu saya langsung hubungi nomor kontak pemiliknya. Saya tanya, Ibu, apakah ini rumah Ibu? Betul. Ibu, bolehkah kami ngontak di rumah Ibu nih? Boleh banget, senang banget yang punya. Karena sudah bertahun-tahun rupanya rumah itu tidak ada yang sewa. Maka ibu itu senang. Lalu saya tanya, Ibu, berapa kira-kira harganya? Saya masih ingat itu. 1 tahun cuma 1,5 juta. Saya juga agak kaget. Rumah 2 lantai. Rumah 2 lantai. Kok bisa 1,5 juta setahun? Tapi saya pikir masa bodoh lah. Entah ada setannya di rumah ini, ada simbolisnya, ada begunya. Masa bodoh. Saya percaya saya punya Tuhan. Oke, deal Bu. Lalu kami pergi ke rumahnya, kami antar uang kontrakan itu. Dan besoknya, ya kami langsung pindah. Apa yang terjadi saudara? Betul. Kalau kami lagi di bawah, maka lantai 2, kamar mandi lantai 2 itu ada orang mandi tiba-tiba. Lalu saya lihat di kamar mandi atas, nggak ada itu, lantainya aja nggak basah. Kalau kami lagi di atas,
Maka tiba-tiba saja nanti kamar mandi lantai 1 ada orang mandi. Lalu saya cek, lantainya juga nggak basah. Jadi seperti itulah kira-kira, kucing-kucingan. Dan kadang-kadang kalau kami lagi tidur di atas, saudara, karena itu kan tangganya cukup tinggi ya. Seringkali ada kaki yang melangkah naik dari bawah ke atas. Tapi saudara tahu kami tidak pernah dikuasai. Kenapa? Karena kami selalu bawa dalam doa dan juga dalam puasa. Kami salah satunya orang terlama yang bisa bertahan kontrak di rumah hantu itu. Kami paling lama. Maka semua orang heran. Ini Pak Tony ini kok jimatnya sakti banget. Dukunnya hebat banget. Kok sampai bertahun-tahun dia sanggup tinggal di rumah hantu itu. Itulah yang ada di pikiran tetangga kiri kanan kami. Padahal mereka tidak tahu. Yang membuat kami kuat. Yang membuat kami mampu. Bukan karena kami punya dukun. Bukan karena kami punya apa-apa. Tapi karena kami punya Tuhan Yesus. Yang selalu terus kami mohon dan kami bimbing kasih kuasanya lewat doa dan puasa. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apapun masalahmu. Apapun pergumulanmu. Sakit penyakit. Engkau bergumul dengan kuliahmu. Uang kuliahmu. Uang kosmu. Atau mungkin engkau orang tua sedang bergumul usahanya dan bisnisnya. Bawa dalam doa dan puasa. Jadi saudara, tujuan berpuasa bagi kita orang Kristen bukan untuk mendapatkan keselamatan, pengampunan masuk surga. No. Bukan. Karena itu kita dapatkan setelah kita bertobat sungguh-sungguh terima Yesus. Maka sekali lagi, kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan yang maksimal, lakukan firman Tuhan. Dalam hal ini adalah lakukan dalam hal berpuasa dan berdoa. Maka saya katakan tadi, kalau sebelum melakukan pelayanan pelepasan, bawa dulu dalam doa plus dengan puasa. Tanpa itu, saudara bisa akan berpotensi diserang balik. Tuhan Yesus memberkati.